Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan eh, panduan atau cara bagaimana caranya membuat proyek baru di aplikasi IntelliJ IDE. Bagi kalian yang sudah bisa pakai Java, dilanjutkan saja. Kemudian bagi yang belum tahu bagaimana cara bikin proyek baru, kemudian bagaimana cara bikin kelas, menyimpan file tersebut yang kemudian nantinya bisa di-upload ke Google Classroom dan sebagainya, disimak baik-baik. Pertama, di sini kita udah buka aplikasinya ya, IntelliJ IDE, kemudian klik, misalkan kita mau bikin project baru dari awal, klik file ya, file, kemudian new, project, kita beri nama foldernya misalkan belajar Java, sudah ada, berarti belajar Java dasar. Ini biarin aja Java, IntelliJ, kemudian add sample code. Kemudian kita klik this window. Sudah jadi di sini struktur projectnya. Di sini nama projectnya. Kemudian semua kode Java-nya ada di dalam folder src. Di sini ada class main ya. Oke. Ini udah dibuatkan otomatis pada saat pembuatan project ya. Bisa kita gunakan juga langsung. Sudah bisa. Oke. Untuk biar lebih rapi aja kita hapus, tulis dari awal public class main, public static main string. Oke, kemudian tampilkan sesuatu. Hello world sekarang. Oke, udah bisa ya. Kemudian pastikan nama file ini main itu sama dengan nama kelasnya. Kalau misalkan beda ya, belajar Java, dia nggak bakalan bisa karena di sini tuh nama kelasnya main, sedangkan maksudnya nama filenya itu main titik Java. Di sini tuh belajar Java, dia nggak bakalan bisa dijalankan. Kalau misalkan diklik run, ada error kayak gini, class belajar Java is public, should be declared in a file. Oke, itulah. Jadi harus sama ya. Perhatikan di awal-awal sudah saya jelaskan juga, nama kelas ini harus sama dengan nama filenya. Berarti ada dua cara yang bisa kita lakukan di sini untuk memperbaikinya. Antara kita menyamakan si kelas ini dengan nama filenya, berarti kita ubah dengan nama main. Oke, udah bisa. Atau si main ini kita sesuaikan, berarti di rename ya, biar sama dengan yang ini. Rename, klik kanan, kemudian refactor. Klik kanannya di filenya, klik kanan, refactor, rename, belajar Java. Belajar Java. Jadi sama. Jadi kalau di run dia bisa. Perhatikan ya, nggak boleh ada spasi juga di dalam nama kelas. Jadi seperti itu. Kemudian gimana caranya bikin file Java baru? Caranya adalah kalian arahkan eh, kursor ke dalam folder src. Kalau tampilannya kayak gini, kalian bisa ini ya, klik folder project, icon ini, gambar folder, klik, kemudian di src, klik kanan, new, Java class, misalkan operator aritmatika, sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari, atau bebas. Oke, sudah dibuatkan ya public class operator aritmatika. Jangan lupa setiap kelas harus menuliskan ini juga, public static void main
string ALGS. Itu cara manual ya. Kalau mau lebih cepat, kalian ketik aja main. Kemudian udah ada sarannya nih dari aplikasinya, kita enter aja. Oke, udah jadi. Kemudian kita tampilkan hello world misalnya. Dijalankan udah bisa. Nah, nanti di sini tinggal baris kodenya. Oke, jadi seperti itu cara bikin file Java baru, di SRC, klik kanan, new, Java class ya. Kemudian namanya apa. Kemudian tadi nama kelas harus sama dengan nama filenya ya. Kalau di sini belajar Java, berarti di sini harus belajar Java juga. Kalau di sini operator aritmatika, di sini harus operator aritmatika. Kalau beda, dia nggak bakalan jalan. Misalkan main, ya dia nggak mau karena di sini tuh namanya operator aritmatika, di sini main. Harus sama ya, operator aritmatika. Nah, kalau gini nggak ada error lagi, nggak ada merah-merah. Kemudian main ini ya, main itu M-nya kecil, jangan M gede. Kalau ini dia nggak bakalan dianggap oleh si Java compilernya sebagai sebuah main method. Intinya harus M kecil gitu. Oke, setelah ini kalian bisa tulis kode program kalian di sini ya, di bawahnya lah, di dalam kurung ini. Oke, caranya seperti itu. Kemudian misalkan kalian udah bikin nih, udah selesai bikin programnya, gimana cara nyimpen filenya atau gimana cara mengumpulkan file. Misalkan saya minta untuk dikumpulkan di Google Classroom, caranya itu adalah diklik nama filenya, kemudian klik kanan, open in, Explorer. Oke, ini udah ada ya. Udah di sini, kalian bisa copy aja, di klik kanan, copy, atau pakai CTRL-C ya. Kemudian pindahlah ke tempat dokumen atau manapun. Kemudian misalkan bikin folder latihan Java, Java 2. Kemudian kita paste. Ini udah ada filenya, jadi tinggal dikumpulkan aja nantinya. Oke, gitu aja ya. Kemudian gimana caranya buat yang pakai website? Pakai website juga sama aja. Nah, udah public class main public system code inline hello world. Oh sorry, titik koma. Nah, jadi seperti itu kalau pakai website. Kemudian cara menyimpan filenya itu gimana? Kalau di website itu harus login dulu ya, jadi harus bikin akun. Kalau mau cara cepet atau lebih simple tanpa bikin akun, berarti kalian salin aja semua kodenya, kemudian bikin file baru ya, bikin file teks baru, disimpan di Notepad atau di WA kalian bebas, kemudian simpan aja namanya, misalkan latihan Java titik Java. Jangan lupa di akhir dikasih titik Java. Apapun nama filenya, misalkan belajar Java titik Java. Oke, nah setelah itu bisa dikumpulkan. Ya, seperti itu. Itu yang pakai versi website ya. Kemudian yang pakai handphone gimana? Yang pakai handphone itu kemarin-kemarin sudah saya ini ya sarankan untuk pakai aplikasi ini ya, JV Droid. Sudah saya berikan juga linknya di Play Store. Ini saya baru pertama kali install aplikasinya. Oke, jadi seperti ini.
public static void main, kemudian tampilkan sesuatu misalkan system out dan line hello, tampilkan, udah bisa ya, udah bisa tampil. Kemudian misalkan mau pakai scanner juga sama aja, for Java scanner. Oh, ada salah sistem out print, harusnya datanya. Kalau nama saya Syarif gitu ya. Kemudian cara nyimpan filenya itu gimana? Caranya tuh klik ini folder icon folder, kemudian save as, oke. Kemudian pilih yang public document, start. Nah, kemudian klik use this folder, allow, oke. Kemudian select folder, kemudian ganti aja nama filenya, nama file Java-nya misalkan nama kalian ya, Budi titik Java, Budi latihan Java titik Java, dan save. Nah, nanti filenya ada di penyimpanan kalian ya, ada di file manager, dan di on storage, di dokumen, kemudian di Java Android. Nah, ini Budi latihan Java. Nah, file ini yang bisa kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Silakan dipelajari lagi materi-materi yang sudah saya berikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.